Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Katakan padaku, Mei Yin, World Piercer ada di tanganmu, jadi hanya kamu yang tahu segalanya. Kamu harus memberitahu aku. Yun Ce mengerahkan seluruh tekadnya untuk mengendalikan emosinya. Pada hari dia dinobatkan sebagai Kaisar Agung dari 4 wilayah dewa, dia bahkan percaya bahwa tidak ada lagi di dunia ini yang dapat mematahkan pikirannya. Kenyataannya, kendalinya sudah diambang kewalahan oleh gelombang emosi yang tiada henti. Butir darah merah akhirnya muncul di bibir Sui Meiyin. Dia menunduk dan menjawab dengan suara yang sulit dan menyakitkan, "Jika Dialah yang melakukan segalanya, tidak ada alasan kenapa dia tidak memberitahumu apapun setelah kamu kembali, jadi tolong, kakak Yun Ce, tolong jangan memaksakan dirimu untuk mempercayai fiksi itu lagi. Kaulah yang memaksaku dan dirimu sendiri untuk mempercayainya." Meskipun telah kehilangan kemampuan untuk membela diri, Sui Meiyin masih dengan keras kepala menolak mengakui kebenaran karena beberapa alasan. Itu membuat Yun Ce semakin frustrasi dan menggeram tak terkendali. "Semuanya bohong. Bahkan teori lemah yang aku pikirkan untuk mendukung kebohonganmu adalah kebohongan, jadi kenapa kamu masih menyangkalnya? Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahkan setelah kita sudah sejauh ini?" Sui Meiyin tidak memberikan jawaban. Dia menggigil lebih keras lagi, seolah-olah dia tenggelam dalam kolam es yang sangat dingin. Tiba-tiba, Yun Ce menyadari sesuatu dan segera menarik tangannya dari bahu Sui Meiyin. Matanya bergetar melihat apa yang dilihatnya. Dia telah kehilangan kendali atas energinya yang dalam selama ledakan tersebut. Akibatnya, kain tempat dia memegangnya terkoyak, dan kulitnya yang seputih salju dipenuhi bekas memar berbentuk jari. Untuk sesaat, tangan Yun Ce membeku di udara. Kemudian, energi cahaya yang sangat dalam merembes keluar dari jari-jarinya, menyelimuti bahu Sui Meiyin dan perlahan menghilangkan bekas memarnya. Menetes, menetes, menetes. Secara fisik, tetesan air mata yang menetes di lututnya terasa hangat dan tidak bersuara. Tapi secara mental, Yun Ce merasa hatinya seperti dicungkil setiap tetesnya. Selama beberapa tahun terakhir, Sui Meiyin menjadi cengeng. Dia ingat saat Sui Meiyin tiba-tiba menangis dan menangis lama di dadanya setelah dia memberitahunya tentang kematian Xia Qingyue. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah air mata kebahagiaan dan kegembiraan, tetapi dia seharusnya menyadari lebih awal bahwa hal itu tidak akan terdengar begitu patah hati. Selama 3 tahun mereka berkultivasi di alam surga abadi, dia kadang-kadang terbangun dari meditasinya dan menemukan Sui Meiyin tidak menatap apapun secara khusus dengan garis-garis air mata di pipinya. Dia tersenyum padanya dan menjelaskan lagi bahwa dia menangis karena kebahagiaan belaka. Hari-hari seperti itu terasa seperti mimpi mengingat betapa buruknya keadaan saat itu. Bahkan ketika mereka sedang menikmati momen-momen yang seharusnya menghangatkan hati dan menenangkan di Blue Pole Star, matanya terkadang berkaca-kaca tanpa alasan apapun. Meiyinku selamanya berumur 15 tahun, itu adalah setengah lelucon yang telah dia lontarkan berkali-kali kepada Sui Meiyin karena dia menjadi terlalu mudah menangis selama beberapa tahun terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu bukan tanpa alasan. Mungkin setiap tetes air mata yang ditumpahkannya adalah setetes kesedihan dan rasa sakit yang gagal ia kunci di dalam hatinya. "Maafkan aku, Meiyin." Dia meletakkan tangannya di pundaknya lagi, tapi kali ini gerakannya lembut, dan suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Itu adalah ledakan yang paling buruk dari saya. Kupikir aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun,
tapi sepertinya aku membodohi diriku sendiri lagi. Tetapi kebenaran dari masalah ini terlalu penting untuk saya lepaskan, bisakah Anda, tolong beritahu saya? Namun, kepalanya tetap tertunduk, dan air matanya terus menetes seolah tak ada habisnya. Jika matanya terlihat, Yun Ce akan menyadari bahwa matanya sepenuhnya diwarnai oleh keputusasaan keabu-abuan. Bagi pemilik Divine Stainless Soul, hal itu hampir tidak terpikirkan. Aku tidak bisa, dia terus bergumam lebih pada dirinya sendiri daripada Yun Ce. Suaranya telah kehilangan kualitas merdunya dan menjadi kaku karena kesakitan. Aku berjanji padanya, itu adalah permintaan terakhirnya. Jadi aku tidak bisa. Janji, keinginan terakhir, mengharapkan. Mei Yin, dengarkan aku. Tatap mataku dan dengarkan aku. Yun Ce dengan lembut menangkup pipinya yang berlinang air mata dan mengangkat kepalanya. Aku tahu kamu telah membuat semacam janji dengannya. Anda mungkin berjanji akan menyimpan semua rahasianya sampai akhir, dan faktanya Anda telah melakukannya dengan sangat baik hingga sekarang. Anda belum membocorkan satu kata pun selama bertahun-tahun ini. Berbohong kepada seseorang yang dekat denganmu adalah hal yang menyakitkan, dan kamu harus berbohong demi berbohong untuk menepati janjimu padanya. Kamu telah melakukan yang terbaik yang bisa diharapkan oleh siapapun. Itu adalah kombinasi dari keberuntungan dan kecurigaan saya yang mengungkap kebenaran ini. Anda belum pernah mencoba mengungkapkannya atas kemauan Anda sendiri, dan Anda melakukan segala daya Anda untuk menyembunyikannya sampai akhir. Jika Anda mengakui semuanya sekarang, itu hanya karena itu adalah hasil yang tidak bisa dihindari setelah saya mengetahuinya. Anda sama sekali tidak melanggar janji Anda padanya atau mengecewakannya. Kata-kata Yun Ce sedikit meresahkan keputusasaan gelap di mata Sui Mei Yin. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya meskipun semua kebohongan yang dia katakan padanya, hanya cinta dan rasa sakit yang mendalam atas semua yang telah dia lalui. Suaranya semakin pelan dan dia berkata, bukan saja kamu memikul semua rahasia dan kebenaran sendirian, kamu tahu semua yang dia lakukan tetapi hanya bisa melihat dunia meremehkan, mempermalukan, meremehkan dan mengejeknya. Kamu bahkan dipaksa untuk melihatku sangat membenci dan membencinya sehingga aku bahkan menolak untuk mendengar namanya dari mulut siapapun. Pasti menyakitkan, bukan? Kata-katanya menembus jiwa terdalamnya dengan kekuatan palu. Menggigil di pupil dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih intens dari sebelumnya. Sudahkah kamu lupa? Bibir Yun Ce membentuk senyuman yang sangat lembut dan lembut. Kita sudah tidak lagi seperti dulu. Kita sekarang adalah suami istri, dan sebagai suami istri, kita seharusnya memikul hal-hal bahagia, sedih, berat, dan bahkan dosa bersama-sama, bukan? Jadi, tolong katakan padaku yang sejujurnya. Apakah kamu lebih suka berdiam diri, melihatku melanjutkan hidupku seperti zombie tak berjiwa, dan membiarkan namanya dihitamkan oleh dunia terlepas dari semua yang telah dia lakukan di balik layar? Atau apakah kamu lebih suka mengakui segalanya kepadaku? Kegelapan di matanya bergetar semakin keras hingga akhirnya. Pada titik tertentu, kegelapan di matanya akhirnya pecah menjadi air mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kristal yang indah namun menyedihkan. Hati, emosi, dan air matanya mencapai titik puncaknya pada saat yang bersamaan. Dia menempel pada Yun Ce dan menangis sepenuh hati. Selama beberapa tahun terakhir, setiap senyuman yang ia buat disertai dengan tusukan jiwa. Setiap kali hal itu terjadi, hatinya akan sangat terluka sehingga butuh waktu lama baginya untuk memulihkan napasnya.
Itu dia, itu saudari King Yue, itu adalah penindik dunianya, itu dia, wah. Dia akhirnya meneriakkan nama itu. Dia akhirnya tidak perlu lagi memikul semuanya sendirian. Dia menangis seolah-olah 10.000 gunung yang dia simpan di dalam hatinya telah runtuh sekaligus. Dia menjerit seolah-olah dia sedang berusaha melampiaskan semua rasa sakit, tercekik, dan penyiksaan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Butuh waktu lama sebelum dia mampu membentuk satu kata pun yang koheren. Yunce memeluknya, menutup matanya sendiri dan mengatupkan giginya erat-erat. Dia sudah tahu itu benar sebelum Sui Meiyin mengatakannya, tapi mendengarnya dari Sui Meiyin sendiri masih menghancurkan dunianya tidak seperti sebelumnya. Di suatu tempat di langit, napas Mu Xuanyin sangat tidak terkendali. Jika Yunce sendiri tidak 100 kali lebih kacau daripada saat ini, dia pasti sudah menyadari keberadaannya. Meskipun dia telah berjanji untuk tidak mengganggunya, kekhawatirannya akhirnya mengalahkan resolusi tersebut. Tidak dalam 1.000.000 tahun lagi dia berharap mendengar kebenaran yang begitu mengejutkan. Jika Yunce adalah orang yang paling terluka dan tidak percaya ketika Xia King Yue memberinya pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, maka dia dan Qi Wuyao akan menjadi orang kedua. Qi Wuyao khususnya masih tidak bisa melepaskannya meskipun sudah bertahun-tahun sejak Xia King Yue meninggal. Ratu Iblis, dia bergumam pada dirinya sendiri, penilaianmu terhadap karakternya bukanlah kesalahan terbesarmu dalam hidup. Apakah kamu ingat saat ketika dunia entah bagaimana mengetahui bahwa alam cahaya berkilaulah yang menyembunyikanmu selama sehari? Tidak lama setelah itu, Sister King Yue muncul untuk secara pribadi melumpuhkan urat nadi ayahku dan memenjarakanku di alam Dewa Bulan. Setelah Sui Meiyin akhirnya tenang, dia mulai menceritakan kisahnya. Matanya benar-benar merah saat ini, dan masih ada sedikit air mata yang menempel di bulu matanya. Ayah, saudara perempuan, dan saya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum orang-orang mengetahui hal ini, dan kami semua telah bertekad untuk menghadapi nasib yang tidak bisa dihindari. Namun kebocoran masih terjadi lebih cepat dari yang kami perkirakan. Itu karena Sister King Yue lah yang sengaja membocorkannya. Kupikir begitu. Sekarang setelah dia mengetahui kebenaran yang paling penting, banyak hal mulai mengambil pandangan baru dalam pikirannya. Jika kerajaan lain, terutama kerajaan Brahma Monarch telah mengetahui hal ini terlebih dahulu, konsekuensinya mungkin akan jauh lebih parah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia menghilangkan kemungkinan ini dengan mengungkapkan kebenarannya sendiri, dan membocorkannya ke alam surga abadi terlebih dahulu. Setelah Zhou Suzi melakukan perjalanan ke alam cahaya berkilau, dia melukai ayahnya dengan parah, melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam, dan mengumumkan bahwa dia akan memenjarakan saya di alam Dewa Bulan selama 1000 tahun tepat di hadapannya. Sui Qianheng adalah Realm King dari salah satu dari 3 dunia bintang atas terkuat di wilayah ilahi timur. Melukainya dengan parah adalah satu hal, dan melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam secara permanen adalah satu hal. Yang terakhir ini adalah salah satu hukuman paling kejam yang bisa menimpa seorang praktisi mendalam. Selain itu, Sui Qianheng adalah pilar utama dunia bintangnya pada saat itu. Melumpuhkannya berarti memberikan pukulan telak bukan hanya pada alam cahaya berkilau, namun juga wilayah ilahi timur itu sendiri. Itu adalah hukuman yang sangat berat sehingga bahkan Zhou Suzi pun mencoba meminta grasi atas nama alam cahaya berkilau. Semua orang di wilayah ilahi timur tahu bahwa Zhou Suzi memuja Sui Meiyin dan telah berusaha keras untuk merekrutnya menjadi muridnya sejak lama. Namun,
dia tidak bisa meminta Sui Meiyin untuk dipenjarakan di alam dewa surga abadi karena dunia hanya akan berpikir bahwa dia melindunginya. Jadi memohon grasi adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Meski begitu, Xia Tiyue tetap pada pendiriannya dan memberikan hukuman yang hanya bisa digambarkan sebagai hukuman yang kejam dan mengerikan. Itulah intinya. Jika hukumannya ringan, Brahma Monarch Realm akan bisa memanggilnya keluar dan berusaha merebut hak untuk menghukum Glaze Light Realm agar menjauh darinya. Karenanya, tidak ada seorang pun yang bisa mencoba campur tangan dalam masalah ini. Pada saat yang sama, siapapun yang ingin mengeksploitasi jiwa tahan karat ilahi milik Sui Meiyin saat alam cahaya mengkilap sedang runtuh harus menghadapi Kaisar Dewa Bulan terlebih dahulu. Di permukaan, ini tampak seperti hukuman yang berat. Kenyataannya, itu melindungi saya dan alam cahaya mengkilap. Sui Meiyin mendengus. Dia memberitahuku bahwa kakak Yunce pasti bisa menyembuhkan pembuluh darah ayah setelah kamu kembali. Dan dia benar. Air matanya mulai jatuh di luar keinginannya lagi saat dia melihat ke atas. Ayah sudah sembuh total, dan aku hanya berharap bisa memberitahu dia tentang berita itu secara langsung. Yunce bertanya pelan, dia memberitahumu semuanya setelah dia membawamu ke alam Dewa Bulan, kan? Sui Meiyin mengangguk. Dia sengaja menyebarkan berita tentang hukuman berat tidak hanya untuk melindungi alam cahaya berkilau, tapi juga untuk mencegah siapapun mengaku tidak tahu dan mencoba sesuatu saat dia membawaku ke alam Dewa Bulan. Setelah itu, di penjara bulan paling bawah di alam Dewa Bulan, dia menunjukkan kepadaku penindik dunia dan memberitahuku semuanya. Nafas Yunce tercekat di tenggorokannya. Sebagian besar tebakanmu benar kecuali beberapa detail di sana-sini, kakak Yunce. Sebagai permulaan, Sister King Yue memang mengukir rekamannya di 4 Illusory Glaze Light Jades, tapi dia menggunakan Hidden Moon Floating Image Pulse saat dia melakukan aksinya. Yunce sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Mereka mirip dengan Illusory Glaze Light Jades karena mereka dapat merekam sesuatu tanpa terdeteksi, kan? Rekaman tersebut kemudian dipindahkan ke Illusory Glaze Light Jades untuk menciptakan ilusi bahwa Sui Meiyin lah yang mengukirnya. Dalam hal kemampuan untuk menghindari deteksi, Hidden Moon Floating Image Pearl sebenarnya lebih rendah daripada Illusory Glaze Light Jade milik alam cahaya berkilau. Namun, dia adalah Kaisar Dewa Bulan, dan aura yang keluar dari mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi saat direkam dapat dimasukkan dengan sempurna oleh aura Dewa Bulan miliknya. Setidaknya baginya, mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi jelas lebih tidak terdeteksi daripada giok cahaya mengkilap ilusi. Juga, dia mengukir total 5 rekaman, bukan 4. 5. Ini hari di mana Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, kan? Yunce mencondongkan tubuh ke depan dengan nada mendesak yang jelas dalam suaranya. Sui Meiyin mengangguk. Namun, aku tidak hadir pada hari kepergian Kaisar Iblis Pemalu Surga, jadi rekaman itu tidak dapat digunakan. Apakah kamu membawanya? Suara Yunce menjadi semakin mendesak. Rekaman itu tentu saja tidak berguna bagi mereka sekarang, tapi mungkin disimpan untuk tujuan lain. Rekamannya dibuat oleh Xia King Yue, jadi tentu saja dia tidak akan muncul di layar. Tapi suaranya, itu pasti ada dalam rekaman. Bahkan suaranya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum menjawab, Sister King Yue, menghancurkannya. Mata Yunce langsung dipenuhi kekecewaan. Semua rekaman yang disalin ke dalam Illusory Glaze Light Jades diproses oleh Sister King Yue sendiri. Dia memastikan untuk menghapus setiap adegan yang menampilkan saya, suaranya sendiri,
dan hal lain yang dapat mengungkap penipuan tersebut. Kemudian, dia menghancurkan kelima mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi. Dia tidak ingin meninggalkan jejak sekecil apapun. Ini berarti bahwa Xia Qingyue telah memutuskan pada saat itu untuk mentransfer semua prestasinya ke Sui Meiyin. Yunce sangat ingin tahu mengapa dia melakukan semua ini, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan membiarkan Sui Meiyin melanjutkan langkahnya sendiri. Dia tidak mau ketinggalan satu kata pun. Saya tahu betapa bergunanya rekaman ini bagi kakak Yunce. Jika hal tersebut diungkapkan kepada publik pada waktu yang tepat, hal tersebut akan sangat membantu Anda, baik dari segi alasan, sudut pandang, atau moral. Saya segera bertanya kepadanya mengapa dia membuat semua persiapan ini atau bahkan menggunakan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi yang berharga untuk merekam momen-momen ini. Saya bertanya padanya apakah dia memperhatikan beberapa tanda yang mengisyaratkan tragedi itu jauh sebelum tragedi itu terjadi. Saat itu, penjelasan yang diberikan Sui Meiyin kepadanya adalah bahwa jiwa tahan karat ilahi miliknya telah memperingatkannya tentang semacam bahaya di masa depan. Itu sebabnya dia merekam momen-momen itu. Alasan sebenarnya, atau lebih tepatnya alasan Qingyue adalah, dia memberitahuku itu karena kamu saat itu terlalu mengkhawatirkannya. Sebuah getaran muncul di mata Yunce. Dia mengira kamu akan kembali ke ketajamanmu yang biasa setelah mati di alam Dewa Bintang dan terlahir kembali, tapi bukan hanya itu masalahnya, kamu menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Cukup buruk hingga niat membunuhmu tidak bertambah, keunggulanmu malah menjadi semakin tumpul setelah pengalaman itu. Yunce terdiam. Kemudian, dia mengetahui bahwa kamu tidak hanya terlahir kembali di Blue Pole Star, tetapi kamu juga menemukan Sister Yue Chan dan putri yang telah hilang selama lebih dari 1 dekade. Saat kau kehilangan seluruh energimu dan kembali menjadi cacat, putrimu, Wuxin, yang mengorbankan bakat dewa jahatnya untuk menghidupkannya kembali. Hasilnya, Anda menjadi saleh terhadap surga, bersyukur terhadap nasib, berharap terhadap masa depan, dan dipenuhi dengan keinginan untuk menemani putri Anda dan menebus waktu yang hilang, namun, hal itu harus dibayar dengan satu hal yang Anda butuhkan, yang paling penting, ambisimu. Sebagai penerus dewa jahat dan pemilik banyak harta berharga, rasa berpuas diri adalah keadaan terburuk yang bisa Anda alami. Seringkali bibir Yunce terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia memaksa mereka menutupnya karena dia tidak ingin mengganggu Sui Meiyin. Faktanya, Xia Qingyue telah secara langsung atau tidak langsung menyebutkan hal ini kepadanya berkali-kali di masa lalu. Apakah hatimu menjadi lembut karena putrimu? Dia pernah berkata dengan desahan tersembunyi dalam suaranya. Sui Meiyin melanjutkan, tidak lama setelah itu, Kaisar Iblis Pemalu Surga menerobos masuk ke dalam kekacauan primal, tapi kamu mampu meredam amarahnya dan mendapatkan pelindung yang belum pernah ada di alam semesta. Semua Realm King dan Kaisar Dewa berterima kasih atas perbuatanmu dan memujamu sebagai anak Dewa Mesias. Tidak hanya itu, kamu menemukan Jasmine lagi dengan kekuatan roda kesengsaraan bayi jahat di dalam dirinya. Itu mengisi lubang lain dalam hidup Anda dan memberi Anda pelindung kuat lainnya. Namun, Sister Qingyue berkata bahwa ini semua tidak ada artinya karena pada akhirnya itu bukan kekuatanmu sendiri. Lebih buruk lagi, kehadiran mereka benar-benar menghilangkan sisa-sisa ambisi dan rasa krisis dalam diri Anda. Yunce juga mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, yang dia pikirkan hanyalah kehidupan damai yang akan dia jalani setelah dia kembali ke Blue Pole Star bersama Jasmine.
Dia mengira bahwa pencapaiannya sebagai anak Dewa Mesias, dan janji yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Langit Surga Abadi sendiri sudah cukup untuk menjamin keselamatannya. Itu bukanlah kesalahpahaman yang sepenuhnya salah. Semua orang sudah tahu bahwa dia adalah penerus dewa jahat dan pemilik mutiara racun langit. Setelah bencana merah tua, para kaisar dewa dan raja kerajaan juga memperlakukannya dengan sangat hormat. Setidaknya dalam hal status, dia diangkat ke tingkat yang setara atau lebih tinggi. Dia adalah satu-satunya pembawa warisan Tuhan penciptaan. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar melampaui semua orang di Primal Chaos. Dan disitulah letak masalah terbesarnya. Dia belum menjadi Kaisar Agung Primal Chaos pada saat itu. Dia hanyalah Raja Ilahi. Ambil contoh dirinya sendiri. Jika suatu hari dia mengetahui seorang pemula yang akan melampaui reputasinya saat pencapaian mereka diumumkan kepada dunia, dan juga akan melampaui dia dalam hal kekuasaan jika diberi waktu untuk berkembang. Bahkan dia akan melakukan segala daya untuk menghilangkannya. Dia sangat bangga, puas, damai dengan dirinya saat ini dan penuh kerinduan akan masa depan cerah pada saat itu, dan betapa pola pikirnya yang kekanak-kanakan, lucu, dan rapuh. Kamu mungkin memiliki Sister Jasmine untuk melindungimu setelah Kaisar Iblis Pemalu Surga pergi, tapi ambisi seorang kaisar dewa tidak pernah bisa diprediksi, dan dia sudah menyadari bahwa Long Bai bermaksud membunuhmu pada saat itu, bahkan jika itu bukan begitu, bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Kak Jasmine sendiri? Siapa yang bisa melindungi Anda jika, katakanlah, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas bayi jahat suatu hari nanti? Jika kekuatanmu terbukti tidak mencukupi pada hari dibutuhkan, maka kakak Yun Ce bukanlah satu-satunya yang menderita. Seluruh bintang kutub biru juga akan menderita. Sui Meiyin kemudian menatap mata Yun Ce dan mengulangi persis apa yang dikatakan Xia Tiyue kepadanya saat itu. Dia percaya dan mendambakan masa depan indah dengan semua yang dia miliki. Oleh karena itu, saya harus merencanakan dan mempersiapkan skenario terburuk juga. Yun Ce mengertakkan gigi tanpa sadar. Jari-jarinya terkepal hampir cukup erat hingga meremukkan lututnya sendiri. Iblis sejati bukanlah ras iblis yang hidup di dalam kegelapan. Sebaliknya, mereka ada di kedalaman jiwa setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan terlalu naif dengan mengharapkan kebaikan Anda akan terbalas dan jangan pernah meremehkan kedalaman yang bisa dicapai orang lain. Sui Meiyin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Yun Ce, sudah kubilang kepadamu bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surgalah yang mengatakan ini kepadaku, tapi, itu benar-benar Suster King Yue. Giginya masih terkatup rapat di luar keinginannya. Dia harus meluangkan waktu sejenak untuk mengatur pernapasannya sebelum akhirnya mengucapkan kata itu. Setelah saudari King Yue memperoleh penusuk dunia dari Kaisar Iblis Pemalu Surga dan memperoleh kendali penuh atasnya, dia mulai mencari sebuah planet yang dapat bertindak sebagai pengganti bintang kutub biru. Pada saat itu, baik Kaisar Iblis Pemalu Surga maupun saudari Jasmine sudah pergi. Itu sudah jelas. Xia King Yue pasti membutuhkan banyak waktu untuk menemukan planet berpenghuni yang hampir identik dengan bintang kutub biru baik dari segi aura maupun penampilannya. Saat itu, dia menantikan masa depan yang damai. Tidak menyadari bahwa seseorang tanpa berkata-kata melakukan segala daya untuk mengisi jurang yang ada tepat di bawah kakinya. Ya, kemungkinan tanah tempat dia berdiri runtuh sangat kecil. Tapi dia tetap melakukannya karena, lebih dalam dari jurang yang dalam adalah cintanya padanya. Pada titik ini, jari-jarinya sudah tidak berdarah sama sekali. Dan setelah semua yang dia lakukan untukku,
aku membunuhnya. Aku membunuh dia. Kapan Kaisar Iblis Pemalu Surga memberi King Yue penusuk dunia? Yunce bertanya dengan suara paling tenang yang bisa dia kendalikan sambil menahan rasa sakit yang terasa seperti akan keluar dari dadanya. Sui Meiyin menjawab tanpa ragu-ragu, saudari King Yue mengatakan bahwa itu adalah hari di mana kamu menanamkan jejak budak pada Sister Qianying. Yunce berseru kaget, hari itu. Tidak ada orang yang lebih dibenci Xia King Yue selain Qianye Yinger. Bahkan sebelum dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan, dia telah mencoba segala daya untuk membunuh Qianye Yinger. Tahun itu, dia telah menyudutkan Qianye Fantian dan memaksa Qianye Yinger untuk tunduk padanya. Tapi meski sangat membenci wanita itu, dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia malah memaksanya menjadi budak Yunce. Hari ini, Yunce mengerti bahwa itu bukan hanya karena dia ingin mempermalukan Qianye Yinger. Itu adalah salah satu tindakannya untuk melindunginya, meskipun dia sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tidak lama setelah kamu menanamkan jejak budak pada saudari Qianying dan meninggalkan alam Dewa Bulan, Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri mencari saudari King Yue dan memberinya penusuk dunia dan panduan surga yang menentang dunia. Mengapa dia melakukan itu? Yunce bertanya, apakah itu hanya karena King Yue bisa mengendalikan World Piercer? Dalam hal kemampuan untuk mengemudikan World Piercer sendirian, Divine Stainless Soul milik Sui Meiyin sebenarnya jauh lebih baik daripada Heart of Snow Glaze Glass milik Xia King Yue. Juga, mengapa dia memberi Xia King Yue buku pedoman surga yang menentang dunia padahal dia bisa saja memberikannya langsung kepadanya. Namun, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari King Yue tidak memberi tahu saya alasannya. Dia mengatakan bahwa itu adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan, dan isinya akan tetap berada di antara dirinya selamanya, dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Kaisar Iblis Pemalu Surga telah meninggalkan kekacauan primal, dan Xia King Yue telah jatuh ke dalam jurang ketiadaan, jadi ini adalah satu hal yang tidak akan pernah dia ketahui. Terlepas dari semua yang telah dia persiapkan, saudari King Yue hanya ingin terbukti salah. Dia ingin dibuktikan bahwa dia terlalu khawatir dan pesimis. Namun, Sister Jasmine diserang dari belakang saat Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, dan skenario terburuk yang dia bayangkan terjadi lebih cepat daripada reaksinya. Lebih buruk lagi, energi gelapmu yang dalam juga terekspos. Pada saat itu, hampir semua orang menentang Anda. Saudari King Yue bisa saja melarikan diri bersamamu menggunakan penusuk dunia, tapi dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki harta karun surgawi yang mendalam, seluruh alam Dewa Bulan akan turun bersamanya, dan kalian berdua akan diburu sampai akhir zaman. Jadi, Sister King Yue melakukan hal terbaik yang dapat dia pikirkan saat itu. Dia bergabung dengan musuhmu, berpura-pura memutuskan hubungan denganmu karena kamu adalah orang jahat, dan berusaha membunuhmu dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan. Tersembunyi di balik cahaya kuat pedang ilahi tiang ungu tidak lain adalah penindik dunia itu sendiri. Dia berencana untuk memindahkanmu dengan mulus tepat sebelum kekuatannya dapat membunuhmu dan menciptakan ilusi bahwa kamu benar-benar dimusnahkan. Dengan cara ini, penusuk dunia tidak akan terekspos, alam Dewa Bulan tidak akan terlibat, dan kakak Yunce akan diselamatkan dan bebas tumbuh selama yang kamu suka karena semua orang akan mengira kamu sudah mati. Tentu saja, kamu akan mengetahui niatnya segera setelah kamu diteleportasi ke tempat yang aman, dan Sister King Yue dapat menemukanmu secepat dialah yang meneleportasimu menggunakan World Piercer. Itu seharusnya terjadi, jika Sister Qianying tidak menyela pada saat-saat terakhir.